Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang segi empat. Nah, dalam segi empat ini nanti kita khususnya dalam video ini saja kita akan membahas tentang persegi panjang. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, apa itu persegi panjang? Kita buka dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya video ini dapat memahamkan kalian dalam mempelajari materi persegi panjang. Nah, dalam persegi panjang, di sini ada pengertian dan sifat persegi panjang sendiri. Pengertian persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar sama panjang dan empat sudut siku-siku. Nah, kita sudah mengerti tentang pengertian persegi panjang. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat dari persegi panjang. Nah, persegi panjang itu digambarkan seperti bangun yang tertera dalam slide ini ya. Di sini. Nah, sifat-sifatnya kita bisa lihat yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB. Sisi AB sama dengan sisi CD. AB yang ini ada garis duanya ini sama dengan CD. CD sisi yang atas ini, dan sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Kemudian AB juga sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Nah, sifat yang kedua yaitu semua sudutnya 90 derajat. Jadi sudut A ini besarnya adalah 90 derajat, kemudian sudut B juga 90 derajat, sudut C 90 derajat, sudut D 90 derajat. Jadi semua sudut dari persegi panjang besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sifat yang ketiga memiliki dua diagonal sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. Nah, di sini apabila kita tarik garis dari A, titik A ini ke C, nah ini yang dinamakan dari diagonal persegi panjang. Kemudian diagonal yang kedua yaitu dari titik B ditarik garis sampai ke titik D ini. Nanti di sini merupakan dua buah diagonal dari persegi panjang yang sama panjang. Kemudian sifat yang keempat dapat menempati bingkainya dengan empat cara. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar persegi panjang yang pertama. Di sini bingkai yang pertama yaitu posisinya adalah A, B, C, D. Posisi awalnya seperti ini. Kemudian menempati bingkai yang kedua yaitu ini. Apabila persegi panjang yang pertama ini kita balik, maka titik B menempati titik A, kemudian titik A menempati titik B, dan titik C menempati titik D, sementara titik D menempati titik C. Kemudian bingkai yang ketiga yaitu apabila kita balik dari bawah ke atas, maka di sini titik A menempati di titik D ya, kemudian titik B menempati di titik C, kemudian titik C menempati titik B, kemudian titik D menempati titik A. Nah, kemudian bingkai yang keempat di sini apabila kita putar 180 derajat, maka di sini titik A menempati titik C, kemudian titik B menempati titik D, titik C menempati titik A, dan titik D menempati titik B. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari persegi panjang. Kita lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang keliling dan luas persegi panjang. Nah, di sini ada gambar persegi panjang ABCD. Dengan AB ini
kita lambangkan sebagai P. P di sini ada panjang, kemudian BC ini kita lambangkan dengan L atau lebar. Nah, AB ini sama dengan CD. Jadi CD ini kita juga lambangkan dengan P, tetapi di sini yang cukup kita tulis satu saja di AB karena panjang AB sama dengan panjang CD. Kemudian BC ini panjangnya juga sama dengan AD. Jadi di sini AD ini bisa kita lambangkan dengan L juga. Tetapi di sini kita tulis satu saja di BC. Nah, lanjut di konsep keliling. Nah, konsep keliling ini merupakan jumlah semua sisi. Jadi ibaratnya kita mengelilingi suatu lapangan sepak bola ya. Bentuknya persegi panjang. Jadi apabila kita akan mengukur besar dari keliling itu, berarti misalnya kita start dari A mengelilingi lapangan tersebut yang bentuknya persegi panjang, berarti A ke B, kemudian B ke C, C ke D, dan D kembali ke A. Nah, itu nanti diukur jaraknya. Seperti itu konsep dari keliling. Jadi kita jumlahkan keseluruhan dari sisi-sisi dari bangun yang diketahui. Di sini bangunnya adalah persegi panjang, jadi sisi dari persegi panjang kita jumlahkan. Nah, di sini kita bisa lihat keliling persegi panjang sama dengan AB. Karena konsepnya tadi menjumlahkan semua sisi, berarti AB ini ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Sehingga karena tadi AB merupakan kita lambangkan P atau panjang, kemudian BC kita lambangkan L, dan CD kita lambangkan P lagi, kemudian AD dilambangkan dengan L, maka P ditambah L ditambah P ditambah L. Nah, di sini kan P-nya ada 2 dan L-nya ada 2, jadi sama dengan 2P ditambah 2L. Kemudian kita bisa tuliskan rumus dari keliling persegi adalah kita keluarkan nilai 2-nya, berarti 2 dikalikan P ditambah L. Jadi nanti apabila kita mengetahui soal, maka kita bisa menggunakan rumus ini, 2 dikalikan P ditambah L. Nah, kita lanjut di konsep luas. Konsep luas itu adalah daerah yang dibatasi sisi dari bangun tersebut. Di sini berarti luas itu ada di dalamnya ini. Di seluruh dalam ini merupakan luas dari persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar ya. Di sini panjang dikalikan lebar. Jadi kita bisa tuliskan L atau luas sama dengan P, ini simbol dari panjang kalikan L, lebar. Nah, untuk lebih untuk memahami dari sifat maupun keliling dan luas persegi panjang, kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Di sini ada contoh 1. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di bawah ini. Diketahui panjang PQ sama dengan 10 cm dan PS sama dengan 6 cm. Tentukan yang A panjang ruas garis yang sama. Kemudian B besar sudut yang sama besar, C panjang RS, dan D panjang GR. Nah, di sini ada bangun persegi panjang dengan persegi panjang PQRS. Kita langsung saja untuk menjawabnya. Yang pertama kita akan menentukan panjang ruas garis yang sama. Di sini panjang ruas garis yang sama adalah panjang sisi seperti sisi persegi panjang dari PQ. PQ itu adalah sama dengan SR atau RS ya. Kemudian PS sama dengan QR. Nah, sementara panjang dari persegi diagonal dari persegi panjang itu kita lihat di sini diagonalnya adalah PR dan SQ. Nah, pertemuan dari diagonal itu ada titik, di sini kita namai titik T. Nah, panjang diagonal persegi panjang ini, jadi panjangnya PT ini sama dengan TR. PT ini panjangnya nanti sama dengan TR, kemudian ST ini sama dengan TQ. Jadi panjang dari PT TR sama dengan ST sama dengan TQ. Dan panjang dari PR sendiri itu sama dengan juga panjang dari SQ.
Nah, lanjut yang B, besar sudut yang sama besar adalah sudut Q sama dengan sudut R sama dengan sudut S sama dengan sudut P besarnya, yaitu 90 derajat. Kemudian panjang dari RS. Nah, karena panjang dari RS itu, RS adalah sisi yang atas ini ya, RS. Berarti itu sama dengan sisi yang bawah. Jadi RS sama dengan PQ. Maka panjang RS, karena PQ tadi sudah diketahui 10 cm, maka otomatis panjang RS adalah 10 cm. Kemudian kita cari panjang QR. QR adalah sisi yang paling kanan di sini. Nah, karena QR ini sejajar dengan PS, maka panjang QR itu sama dengan panjang PS, yaitu 6 cm. Nah, contoh yang kedua, di sini ada sebuah persegi panjang memiliki panjang 20 cm dan lebar 16 cm. Di sini kita disuruh menentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut. Nah, kita langsung jawab. Di sini kita diketahui panjang dari persegi panjang itu adalah P sama dengan 20 cm dan L atau lebarnya adalah 16 cm. Ditanya keliling atau K dan luas atau L. Maka bisa kita jawab rumus dari keliling tadi 2 kali panjang ditambahkan lebar. Nah, di sini panjang ditambahkan lebar ini di dalam kurung, jadi nanti dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi 2 dikalikan panjangnya 20 ditambahkan 16. 20 ditambahkan 16 ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 2 dikalikan 36. Jadi kelilingnya adalah 72 cm. Nah, lanjut, keliling sudah kita ketahui, kita lanjut di luas persegi panjang tersebut. Luas persegi panjang tadi rumusnya adalah panjang kali lebar. Kita tahu panjangnya adalah 20, kita kalikan 16, lebarnya 16. Maka hasilnya adalah 320 cm persegi. Ini pangkat 2 ini dinamakan persegi ya. Jadi perlu diingat apabila keliling itu tidak menggunakan satuan persegi, jadi cukup misalnya satuannya cm cukup dituliskan cm, atau meter cukup dituliskan meter. Kemudian kalau luas nanti hasilnya adalah berbentuk persegi, jadi cm persegi atau meter persegi, seperti itu. Nah, dari soalan yang nomor 2 ini bisa kita simpulkan keliling dan luas persegi panjang tersebut adalah 72 cm dan 320 cm persegi. Nah, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Di sini ada luas bangun persegi panjang adalah 135 cm persegi. Jika perbandingan panjang dan lebarnya adalah 3:5, ini panjangnya 3 dan lebarnya 5, keliling persegi panjang tersebut adalah, kita langsung jawab, diketahui panjang atau P. Panjangnya 3x, karena di sini dalam bentuk perbandingan, jadi kita x ini kita ibaratkan seperti itu, kita misalkan, karena nilainya dari panjang dan lebarnya belum diketahui, jadi panjangnya kita misalkan dari perbandingannya yaitu 3x. Kemudian untuk lebarnya atau L kita ibaratkan juga 5x. Kemudian yang diketahui lagi yaitu luasnya. Luasnya tadi 135 cm persegi. Nah, di sini kita disuruh menentukan keliling persegi panjang tersebut. Langsung kita jawab. Yang pertama, karena di sini yang diketahui yaitu luasnya, kemudian perbandingan panjang dan lebarnya, maka kita menggunakan rumus luas terlebih dahulu. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita bisa masukkan panjangnya tadi 3x dikalikan 5x, titik ini menandakan perkalian, sama dengan 135. Nah, di sini kita bisa operasikan 3x dikalikan 5x sama dengan 15x kuadrat, sama dengan 135. Nah, x sama dengan ini pindah ruas,
X sama dengan 135 dibagi 15. X kuadrat sama dengan 135 dibagi 15 adalah 9. Kemudian X sendiri, karena kuadratnya ini berpindah ruas ke kanan, maka ini menjadi akar kuadrat. Jadi X sama dengan akar kuadrat dari 9, yaitu X sama dengan 3. Nah, kita sudah menemukan nilai dari X. Jadi kita bisa menentukan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut, yaitu panjangnya tadi 3x sama dengan, berarti 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 9 cm. Kemudian lebarnya tadi 5x, jadi 5 dikalikan 3 yaitu 15. Nah, kita baru bisa menentukan dari keliling persegi panjang tersebut. Karena panjang dan lebarnya sudah diketahui, maka kita bisa tuliskan rumusnya, yaitu 2 dikalikan, di sini tidak ada tanda titik ataupun tanda perkalian, jadi ini maksudnya juga sama, yaitu perkalian ya, karena di sini sudah ada tanda buka kurung atau tutup kurungnya di sini. Jadi 2 dikalikan panjang ditambahkan lebar. Jadi 2 panjangnya tadi 9 ditambahkan 15, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 2 dikalikan 9 tambah 15 adalah 24, 2 dikalikan 24, maka kelilingnya ketemu 48 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 48 cm. Baik, mungkin itu saja video pembahasan terkait persegi panjang. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.